Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum yang ketiga dari kelompok 4 dengan judul materi yaitu berdiri tegak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 orang, yaitu Anggi Pradana, Nisa Ulhusna, Lailan Sakinah Siregar, Dea Angelia Rahma, Eka Winangsi, Siti Aminah Siregar, dan Nurlina. Dan jangan lupa di subscribe ya. Selamat menikmati. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini ialah satu tangkai daun seledri yang sudah layu, satu wadah plastik, satu pewarna biru, bisa terserah, bisa menggunakan pewarna makanan, dan satu gelas air mineral. Kemudian satu buah pisau dan satu buah lidi. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan praktikum kita dengan memulai dengan langkah yang pertama, yaitu potong sedikit bagian bawah dari batang seledri yang lemas. Ingat, bagian bawah ya teman-teman. Nah, setelah terpotong, siapkan satu wadah dan isi air ke dalam wadah tersebut. Dan setelah terisi dengan air, kita lanjut ke langkah ketiga, memasukkan satu bungkus berwarna biru. Ingat ya teman-teman, warnanya berwarna biru, bukan warna hijau, kuning, merah, orange, ungu, atau yang lainnya. Ikutin prosedur kerja. Nah, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Masukkannya dengan sepenuhnya ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan semuanya, lalu kita akan mengaduk air dengan menggunakan lidi atau sendok. Aduk sampai tercampur rata. Ingat ya teman-teman, aduknya sampai tercampur rata. Thousand years later. Setelah wadah yang berwarna biru tercampur dengan rata, kemudian kita masukin daun seledri ke dalam wadah. Dan mari kita tunggu beberapa jam. Mengapa air pada percobaan daun seledri harus diberi air pewarna? Karena tanaman membutuhkan air untuk mempertahankan hidup, dan tanaman mengambil air yang diserap dari akar atau batang melalui kapiler. Kapiler ini dapat berfungsi seperti sedotan, dan pewarna makanan akan membantu kita untuk melihat proses penyerapan air dari bawah ke atas daun. Nah, ini dia teman-teman, setelah dibiarkan beberapa jam di ruangan yang terkena sinar matahari, terlihat ya sudah mulai segar kembali dan tegak, dan kemudian batangnya sudah mulai membiru.
kita diamkan lagi ya selama 6 dan sampai 10 jam. Nah teman-teman, sekarang ini hasil dari pengamatan selama 6 jam. Tara, hasilnya jauh berbeda dengan yang tadi ya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit fungsi dari air pewarna pada daun seledri untuk membuktikan adanya proses penyerapan di mana zat pewarna ini akan dilarutkan dalam air kemudian diletakkan di tanaman tersebut sehingga terjadi perambatan dan larutan warna itu yang membuktikan ditandai dengan adanya warna pada batang tersebut. Ini dia hasil pengamatan selama 10 jam. Berkurangnya air pada wadah daun seledri dikarenakan meresapnya pada batang seledri yang meresap hingga ke ujung pangkal daun seledri yang menyebabkan daun seledri ini menjadi tegak dan segar kembali. Nah itu dia teman-teman hasil pengamatan kita tentang daun seledri yang didiamkan selama 6 dan 10 jam. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ialah mengapa seledri menjadi segar serta batang yang tadinya lemas menjadi tegak? Jawabannya, ini terjadi karena pada tanaman terdapat pembuluh tanaman yang dapat mengangkut makanan ke seluruh bagian tanaman. Dalam tanaman seledri terdapat jaringan seperti tabung kecil yang mengangkut bahan-bahan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Pada air yang dicampur dengan pewarna biru, bahwasannya pewarna biru juga membantu proses berdiri tegaknya seledri. Itu dikarenakan pada pewarna biru mengandung 3 unsur yaitu biang belau, tepung soda atau sodium citrate yang berfungsi sebagai pengatur keasaman seperti citrik, asid, dan unsur tepung sagu atau ASI yang mengandung zat besi yang berfungsi sebagai memperkuat zat tersebut. Kesimpulan dari hasil praktikum kami atau pengamatan kami ialah dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwasannya air yang telah dicampur dengan pewarna pasta dapat terserap dan naik ke atas tumbuhan dikarenakan adanya transportasi zat pada tumbuhan tersebut. Transportasi itu dapat dilakukan baik oleh jaringan pengangkut xilem maupun floem. Terima kasih sudah menyaksikan praktikum kami dari kelompok 4. Jika masih banyak kekurangan kami mohon maaf dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.